Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Baroto Tadia dengan NIM 1262092102079 ingin membuat video pembelajaran ekonomi yang mana hasil dari video tersebut akan diajukan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu. Selamat menonton. Pada bab kali ini kita akan membahas materi ekonomi yang berjudul kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan kelangkaan sumber ekonomi. Dalam materi ini nantinya kita akan membahas kira-kira lebih empat yang mana yang pertama kita akan membahas kebutuhan atau needs, yang kedua kita akan membahas tentang kelangkaan atau scarcity, yang ketiga kita akan membahas pilihan atau choice, dan yang keempat kita akan membahas tentang biaya peluang atau opportunity cost. Masuk ke bab yang pertama yakni kebutuhan atau needs. Needs ini dibagi menjadi empat macamnya. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas kegunaannya, yang kedua ada kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, yang ketiga ada kebutuhan menurut sifatnya, dan yang keempat ada kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Ingat, yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas, waktu pemenuhan, sifat, dan juga subjek yang membutuhkan. Yang pertama kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Ini dibagi menjadi tiga, yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus ada atau lebih utama, contohnya sandang, papan, pangan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini ada setelah kebutuhan primer itu ada. Jadi nggak boleh kebutuhan sekunder dulu baru kebutuhan primer, itu nggak boleh, harus primer, sekunder. Selanjutnya ini kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini ada setelah kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder itu sudah terpenuhi, jadi boleh punya kebutuhan tersier. Selanjutnya kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ini dibagi lagi menjadi empat, yakni kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang saat ini juga dibutuhkan. Yang kedua ada kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan ini bisa diwujudkan itu pada hari esok. Contohnya tabungan. Lalu selanjutnya kebutuhan yang tidak terduga, contohnya saja sakit, kan tidak terduga sama sekali kebutuhan ini. Jadi kebutuhan selanjutnya kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan ini terjadi sepanjang waktu dan tidak ada batasannya, contohnya saja mencari ilmu. Selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya. Ini ada dua, kebutuhan jasmani juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bentuknya itu fisik atau jasmani manusia. Yang kedua kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang sifatnya memperoleh kepuasan rohani. Selanjutnya yang terakhir kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Yang pertama ada kebutuhan individu atau kebutuhan yang berguna untuk kepuasan pribadi. Lalu selanjutnya ada kebutuhan sosial atau kebutuhan yang bermanfaat untuk kepentingan semua orang, contohnya saja jalan raya. Masih dengan submateri kebutuhan atau needs, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan keadaan wilayah, di mana perbedaan kondisi alam di berbagai daerah menyebabkan perbedaan kebutuhannya juga. Lalu tingkat peradaban, kebutuhan manusia akan semakin beragam jika peradabannya juga semakin tinggi. Lalu agama, bermacam-macam agama yang ada mengakibatkan timbulnya perbedaan kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir adat dan istiadat. Perbedaan kebutuhan juga dipengaruhi oleh adat dan istiadat di setiap daerah yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan dapat diartikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya ekonomi yang ada, karena jumlah kebutuhan yang beragam dan terus meningkat sementara jumlah sumber daya yang sangat terbatas. Adapun sebab pokok timbulnya kelangkaan ini, yang pertama sumber-sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan itu terbatas jumlahnya. Terus yang kemudian kebutuhan manusia meningkat lebih cepat daripada ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi.
Lalu, kelangkaan ini menurut ilmu ekonomi mengandung dua pengertian. Yang pertama, langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan atau jumlah kebutuhan. Yang kedua, langka karena untuk mendapatkannya dibutuhkan suatu pengorbanan. Materi selanjutnya adalah pilihan atau choice. Pilihan-pilihan tersebut meliputi pilihan dalam mengonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Tujuannya adalah agar sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu dan juga masyarakat. Yang pertama, pilihan dalam mengonsumsi. Pada hakikatnya, kegiatan untuk membuat pilihan itu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, dari segi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki, dan yang kedua dari segi mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Lalu, yang kedua, pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam memproduksi biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap individu, masyarakat, ataupun perusahaan yang lain. Lalu masuk ke bab yang terakhir, yakni biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang itu muncul karena adanya pilihan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dan juga masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi. Seperti berikut, ada yang di blok ada kelangkaan, pilihan, dan juga biaya peluang. Bisa dikatakan biaya peluang ini muncul atas adanya pilihan-pilihan yang disebabkan oleh suatu kelangkaan. Biaya peluang ini juga disebut adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu yang diukur dengan manfaat yang digunakan untuk tujuan yang lain. Dan yang akan kita bahas terakhir kalinya adalah menghitung biaya peluang. Bisa dilihat itu ada gambar Ade. Ade memilih membelanjakan uang tabungannya untuk membeli kaos dan kemeja dengan uang yang dimilikinya. Ade harus membuat berbagai kombinasi pilihan seperti yang akan kita tampilkan pada tabel slide berikutnya. Nah, bisa dilihat tabelnya, uang Ade saat ini adalah 150.000. Nah, Ade bisa membuat pilihan yang ada di tabel. Kombinasi A tidak bisa dipilih Ade karena uang Ade tidak cukup. Ketika Ade memilih kombinasi A, justru ia harus menambahkan uangnya 25.000 agar bisa cukup. Lalu Ade tidak juga memilih kombinasi B karena ia ingin mendapatkan kaos yang lebih banyak dan memaksimalkan uangnya, sehingga pilihan Ade jatuh kepada kombinasi yang E. Pada kombinasi ini, Ade akan mendapatkan 2 tambahan kaos dengan mengorbankan 1 kemejanya. Terima kasih sudah menyimak dari video yang sudah disampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan yang lain, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih dari saya Dinda Baladut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.